Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Saya mau mengajak kita tes. Oke. Mudah-mudahan suaranya tidak terganggu. Saya mau mengajak kita untuk membahas sedikit mengapa perdebatan tentang salib tidak akan pernah berhasil kalau hanya mengandalkan jawaban yang bukan Katolik. Nah, buat Anda yang tertarik memahami lebih dalam dari sudut apologi Katolik, kita memandang bahwa posisi sekarang Reformed merasa berada di atas angin. Jadi mereka membidat-bidatkan sesama Protestan lainnya tanpa otoritas yang jelas, hanya sekedar karena mereka lebih banyak berteriak dan lebih solid dan lebih koheren, tapi tetap mengabaikan dialog yang jujur bahwa ada juga kebenaran di sebagian Protestan lainnya. Ya, tapi ya Protestantisme itu kan perjuangan ego aja. Jadi ketika mereka mengharapkan bahwa buat semacam perdebatan yang elegan, mereka sebenarnya sedang merindukan konsilinya Gereja Katolik. Tapi bagaimana mau elegan kalau tidak ada siapa mau atur siapa? Ya kan, begitu. Jadi misalnya Reformed merasa benar, juga tidak ada implikasi etis bahwa orang harus ikut Reformed, bukan? Jadi jalan keluarnya seperti apa? Ya seperti yang dilakukan Gereja Katolik, menunjukkan bahwa itu tidak cukup utuh dan menunjukkan bahwa teologi Reformed itu mencoba meminjam baju Katolik untuk menjelaskan paradoks salib, tapi baju itu kedodoran di tangan seorang Reformed. Kemarin saya sempat live tentang ini untuk tanggapan terhadap Dek Garas, tapi live-nya terganggu. Kemudian saya hapus videonya, dan setelah MBM lagi berbicara dari sudut pandang yang sama, Reformed yang menjadikan manusia sebagai boneka pencetnya Tuhan, termasuk Yesus adalah boneka pencetnya Allah Bapa di salib, bukan? Konsekuensi logis yang mereka sendiri berusaha menghindari, tapi ternyata tidak bisa menghindari. So, dari sudut apologetika Katolik, argumen MBM terbaru tentang penyaliban dan dekret Allah bisa dikritik di 4 titik logis dan teologis utama. Ya, kritik ini tidak menolak kehendak ilahi atas keselamatan, tetapi menuntut koherensi antara konsep Allah yang berdaulat, kebebasan manusia, dan misteri salib sebagaimana dihayati dalam tradisi Katolik. Ingat, Reformed itu tradisi Katolik yang kurang, begitu. Reformed dan Protestan lainnya semakin ke sana semakin ke sini. Yang pertama, ada kesalahan logika dari pembicara MBM dan Deki dan teman-teman. Ya, jadi MBM di sini mewakili teman-temannya. Dari dekret menuju determinisme teologis. Ya, MBM menegaskan bahwa penyaliban adalah satu-satunya rencana Allah. Jika tidak, Allah menjadi plongo. Ini membentuk dilema palsu dan tidak pernah dijelaskan oleh MBM. Dia hanya memberi 2 opsi. A, Allah merencanakan penyaliban secara positif, atau B, Allah tidak berdaulat. Pilihan yang sulit, ya. Karena ya, kita akan lihat kenapa pilihan ini tidak valid, tawaran ini tidak valid. Dalam tradisi Katolik membedakan antara tradisi Katolik itu membedakan antara voluntas bene placiti, kehendak yang menyenangkan Allah, dan voluntas permissiva, kehendak yang mengizinkan kejahatan untuk tujuan lebih tinggi. Persis inilah yang harus dikemukakan oleh Reformed untuk menghindari jatuh tersungkur kembali. Kalau orang pun bilang rosso bibir, tika mulut rosso bibir, karena ini tidak memberikan nuansa seperti ini, akhirnya hitam putih, gradasi tidak ada di situ. Dan iman itu tidak seperti itu. Kita akan lihat problem dari Reformed itu apa sehingga pilihannya seperti ini. Nah, dengan menolak kategori kedua, MBM jatuh dalam determinisme teologis. Allah tampak sebagai penyebab langsung kejahatan. Meskipun tidak akan ada seorang pendeta Reform yang mengaku, tapi ajaran mereka membuka lubang yang tidak bisa ditambal. Ya, jadi Allah tampak sebagai penyebab langsung kejahatan, bukan pengizinnya. Yang lebih tepat itu pengizin.
penyebab dan pengizin tidak dijelaskan oleh reformat. Nah, dalam pandangan Katolik, kehendak Allah tidak identik dengan semua yang terjadi. No. Ya. Patrice Lebo bicara ini bukan kehendak Allah, ya, dalam arti reformat itu, melainkan memelihara kebebasan manusia tanpa meniadakan providensi. Providensi dan predestinasi itu dua istilah yang berbeda, dengan dua tafsir yang berbeda juga. Mari kita lihat yang kedua, inkoherensi logika moral, kehendak ilahi dan dosa manusia. MYM berkata bahwa Allah menetapkan penyalipan dan bahwa para algojo tetap bersalah. Ya, secara reformat ini dibenarkan dengan konsep kompatibilisme, cocok-cocokan, kompatibel artinya cocok begitu. Makanya kenapa reformat itu suka sekali mencocok-cocokkan ayat, karena mereka menganut prinsip kompatibilisme. Ya. Kehendak ilahi dan kehendak manusia selaras namun berbeda level. Tapi dalam kerangka Katolik ini menghasilkan kontradiksi performatif. Itu problemnya ada di situ. Kalau penyalipan adalah satu-satunya rencana Allah, maka pelakunya hanyalah eksekutor kehendak Allah. Jika mereka tetap bersalah, maka tindakan mereka tidak sepenuhnya dikehendaki Allah. Ya, karena Allah tidak bisa menghendaki kejahatan, tetapi hanya diizinkan untuk kebaikan yang lebih besar. Artinya, posisi NYM dan kawan-kawan tidak memecahkan paradoks moral antara rencana ilahi dan kebebasan manusia. Dia hanya menutupinya dengan retorika kuasa dia dan teman-temannya. Jadi, apa yang ribut dari NYM dan teman-teman bukan argumen yang rapi, tapi seruan ad hominem. Ya, kita bisa menyaksikan diri sendiri kan, karena argumen tidak bisa menutup kelemahan dari reformat sendiri. Ya, tekniknya adalah angkat diri sebagai pengajar murni, dokter ini, dokter itu, padahal argumen tidak ada. Orang Katolik tidak perlu dokter itu, argumen kamu langsung ambruk. Apalagi kalau dokternya yang melawan kamu. Ya. Yang ketiga, ada kelemahan epistemis, ya, menolak analogi entis. Sementara sekali di Protestan, mereka metafisikanya memang beda, karena itu Tuhannya sebenarnya beda. Kalau metafisika kamu sudah beda, Tuhan kamu sudah beda, bro. Begitu. NYM memakai logika Aristotelian untuk menilai relasi Allah dunia secara either or. Allah menghendaki penebusan, tapi tidak penyalipan. Lalu penebusan melalui apa menurut dia? Ya. Tapi dalam filsafat dan teologi Katolik, Thomas Aquinas, relasi Allah terhadap ciptaan bersifat analogis, bukan univok atau equivok. Jadi NYM sebenarnya gagal. Dia menggunakan tradisi pagan Aristoteles untuk menjelaskan salib. Soalnya nyambung. Ya. Kehendak Allah berada pada tataran penyebab utama, causa prima, sedangkan tindakan manusia pada penyebab sekunder, causa sekunda. Jadi itu di sini ada keunggulan Katolik dalam memanfaatkan filsafat. Filsafat dibaptis dulu, Protestan asal ambil filsafat. Misalnya NDM ambil caplok-caplok Aristoteles, soalnya tahu kalau Aristoteles itu pagan. Aristoteles juga dipakai oleh Islam, Aristoteles juga dipakai oleh Yahudi. Ya. Protestan yang tidak kenal Aristoteles tapi sekarang sok kenal Aristoteles. Ya, maka Allah tidak perlu menghendaki salib secara moral positif, karena ya dalam teologi Katolik itu relasi terhadap Allah ciptaan itu bersifat analogis, bukan univok atau equivok seperti pemahaman NYM. Salah. Itu pemahaman Aristotelian, itu pemahaman pagan sebenarnya. Kehendak Allah berada pada tataran penyebab utama, causa prima, sedangkan tindakan manusia pada penyebab sekunder, causa sekunda. Jadi Allah tidak perlu menghendaki salib secara moral positif. Dia menghendaki keselamatan melalui kebebasan manusia, termasuk kebebasan yang disalahgunakan. Nah, dengan logika analogi, misteri salib tetap dijelaskan tanpa menuduh Allah sebagai perencana dosa. Ya. Kemudian ada inkonsistensi hermeneutik. Penebusan dipersempit ke satu formula. NYM dan kawan-kawan sebagai penari latar menyamakan rencana keselamatan dengan mekanisme fisik dari salib. Seolah keselamatan hanya sah kalau Allah menuliskannya dalam dekret tunggal tentang penyaliban.
Teologi Katolik, lihat Katekismus 599 sampai 605, melihat salib sebagai puncak kasih bebas Kristus. Ini yang tidak pernah ada di gereja-gereja non Katolik. Bukan sebagai rencana mekanistik, ya. Penebusan bersifat personal dan relasional, bukan fatalistik, ya. Dengan mengabsolutkan bentuk salib daripada isi. Jadi Protestan itu melihat formanya tanpa substansi. Saya selalu bilang Protestan kalau bicara itu kosong dari substansi. Mereka hanya melihat bentuknya saja, ya. Nah, disitulah ketahuan bolongnya Protestantisme pada umumnya, ya. Jadi mereka lebih sibuk dengan forma salib itu daripada isi salib itu, yaitu kasih itu sendiri, ya. Ini bukan kabut lagi. Jadi memang kelihatan subtil, ya, subtil. Kelihatan beda-beda tipis, dan untuk pembaca awam kelihatan sama saja, ya, membingungkan sekali, ya. Tapi itu dari penjelasan banyak sekali pendeta-pendeta ini, siapa? Pendeta-pendeta reformed yang sealiran, mulai dari Stephen Tong sampai yang kecil-kecil seperti Pat Smith dan Albert Rumapuk, yang saya anggap itu penari latar yang kurang latihan. Mereka hanya mengabsolutkan bentuk, yaitu bentuk dari penebusan, yaitu salib, daripada isi dari penebusan, yaitu kasih. Itu kurangnya di situ. MBM dan kawan-kawan menggeser fokus dari misteri caritas Dei, kasih Allah, ke doktrin determinasi, dan itu menyempitkan dimensi kasih Allah menjadi formula hukum. Dan ini bukan kekristenan, ini kekristenan cacat ala reformed, ya. Jadi sebagai apologet Katolik, titik serang terhadap argumen MBM terletak pada ketiadaan pembedaan antara kehendak izin dan kehendak positif Allah. Ini menimbulkan determinisme dan paradoks moral. Yang kedua, ada penolakan terhadap analogi entis, memaksakan Allah tunduk pada kategori logika manusia. Jadi sampai sini kita tahu Protestan itu ajaran manusia untuk mengungkung Tuhan menurut logika mereka. Tidak heran kalau mereka menyembah otak mereka sendiri sebenarnya. Meskipun di satu pihak inkonsistensi adalah mereka menerima bahwa manusia dengan akal buninya sudah rusak total. Nah, di sini kita bisa tangkap lagi inkonsistensi Protestan, bukan? Ada yang sampai sini sadar kacau balanya Protestantisme. Semakin mereka bicara, semakin nampak keretakan Protestantisme, ya. Jadi, ya seperti itu. Penyempitan penebusan menjadi rencana kausal tunggal, ya. Bukan drama kasih yang bebas. Itu kurang ajarnya Protestan di situ. Yang keempat, kelemahan epistemik retoris, ya. Argumen teologisnya bercampur dengan cercaan personal sehingga kehilangan etos rasional. Kalau perdebatan tentang salib saja membuat kamu menyalibkan orang lain, apa gunanya? Dari sisi Katolik, salib bukan karena Allah mau kejahatan, melainkan karena Allah mengizinkan kejahatan agar kasihnya menang dalam kebebasan manusia. Itulah logika paradoks salib yang lebih tinggi dari silogisme Aristotelian yang dipakai oleh MYM. Nah, kenapa begitu subtilnya perbedaan ini sampai banyak netizen awam sulit melihat? Mari kita bongkar. Yang pertama, subtilitas yang pertama. Subtil itu maksudnya perbedaan begitu kecil sehingga tidak bisa diamati oleh orang yang kurang cermat. Subtilitas yang pertama, Allah dijadikan subjek hukum, bukan relasi kasih. Subjek hukum. Dalam kerangka reformed, Allah adalah sang dekretor. Ingat, semua terjadi karena Dia menetapkan. Itu kelihatannya menegaskan kedaulatan, tapi di bawahnya tersembunyi paradoks. Allah yang menetapkan segalanya bukan lagi Allah yang mengasihi secara bebas, melainkan Allah yang tidak menghendaki. Ya. Itu tidak, ya, dia artinya sudah bagaimana, ya? Tidak bebas lagi, ya. Padahal mengasihi itu butuh kebebasan. Yang itu kata kunci penting. Ya, memang harus belajar filsafat secara formal. Ya, kalau langsung soal skriptura memang kita akan debat sampai kiamat. Gitu. Ya. Nah, yang berikutnya lagi.
teologi Katolik dan tradisi mistik, ya, dari Agustinus sampai Aquinas, kasih Allah tidak menambah atau mengurangi kodratnya, melainkan pancaran bebas dari keberlimpahan eksistensi. Bonum diffusivum sui, diffusivum sui, bonum diffusivum sui. Kalau kasih menjadi akibat dari dekret, maka kasih kehilangan kebebasannya. Dan disitulah Reformed mulai mengaburkan wajah Bapa menjadi wajah legislator kosmik, monster ilahi. Yang kedua, subtilitas yang kedua, logika kausal menggantikan logika partisipasi. Kita akan lihat rapuhnya di mana. Teologi Reformed cenderung berpikir kausalitas linier. Allah menetapkan, manusia menindak. Jadi Allah tekan, boneka pensetnya bergerak. Marionet, ya biasa dulu pertunjukan di trotoar, jalan-jalan di Eropa atau di taman-taman kota itu ada marionet, boneka pencet tali. Itu Tuhan dan manusia seperti itu. Manusia Tuhan, gerakan manusia. Seperti itu. Walaupun mereka bilang tidak seperti itu, tapi memang seperti itu dari penjelasan mereka. Allah menetapkan, manusia bertindak. Manusia itu cuma eksekusi saja, ya. Tapi tradisi Katolik menekankan kausalitas partisipatif. Ya, ingat, saya sudah sering kali mengatakan di Protestan tidak ada istilah term partisipasi. Manusia sungguh bertindak dalam Allah yang menumbuhkan dan menopang keberadaannya. In ipso vivimus et movimur et sumus. Di dalam dirinya kita hidup dan bergerak dan berada. Ingat ayatnya. Bagi Reformed, kehendak Allah adalah satu alur vertikal, ya, vertikal tunggal yang menembus realitas. Ya, itu ya. Jadi Allah itu susun program, kemudian dia tekan enter, selesai, rangkaiannya akan berjalan. Kalau ada bug, baru dia akan perbaiki. Ada bug, dia akan perbaiki. Sistem komputer kan. Jadi dia susun coding programnya. Allah itu programmer, kemudian dia kasih masukan, pasang enter, X, ya, orang tekan X, selesai, jalan. Orang tinggal nonton, oh next, sekarang dia next. Kalau tidak perlu next, jadi auto eksekusi sendiri. Begitu. Allah itu programmer, manusia. Jadi dalam pola pikir seperti ini, ingat, ini bukan straw man, ini analisa terhadap posisi Reformed. Dalam posisi seperti ini sebenarnya tidak orang-orang yang berjasa seperti orang tidak perlu, maksudnya tidak ada. Nilai moral menjadi absurd. Karena apa? Yudas sebenarnya telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, menjalankan kehendak Allah dengan menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Itu kan kehendak Allah. Terus kalau Tuhan sudah menetapkan dia untuk berkhianat, kenapa dia berdosa? Itu Tuhan apa monster? Coba. Kau menjalankan ketetapan saya, tetapi toh kau harus tetap berdosa. Bagaimana itu? Tuhan sendiri yang menghendaki. Ini jebakan Reformed yang tidak pernah mereka akui. Ya. Karena kalau diakui berarti mereka harus mengambil pandangan Katolik, dan dengan demikian bunuh diri, bukan? Bunuh diri. Oke. Jadi bagi Reformed, kehendak Allah adalah satu alur vertikal tunggal yang menembus realitas. Bagi Katolik, kehendak Allah mengundang partisipasi, menghargai kebebasan manusia. Sehingga kita bisa lihat tarik konteksnya ke Bunda Maria. Bunda Maria itu boneka pencetnya Tuhan. Ya. Tuhan jalan-jalan tarik satu perempuan di pasar, hei, jadi ibu saya. Ya, ini irresistible grace. Apakah itu bedanya dengan perkosaan di mana? Irresistible grace kan. Tarik, kau harus jadi ibu saya karena sudah ditetapkan dari semula. Beda dengan posisi Katolik. Bunda Maria, halo, mau jadi ibu saya, tetap menghargai kebebasan karena cinta. Cinta itu menghargai kebebasan. Apakah di Protestan Reformed ada yang namanya cinta? Tidak ada. Dari pembicaraan pendeta tidak pernah ada kata dia mencintai orang lain. Tidak. Jadi kentara kan. Jadi bagi Katolik, salib bukan hanya yang terjadi kepada Kristus, tapi juga yang dikehendaki olehnya bersama Bapa dalam kebebasan kasih. Jadi salib itu bukan sesuatu yang terjadi pada Kristus sebagai manusia, ingat. Tapi juga
sesuatu yang dikehendakinya sendiri. Dia mau berpartisipasi. Ya. Kata ini bisa dipelintir sedikit ya, tapi saya siap kalau kamu mempelintirnya. Reformed tidak bisa melihat ini. Ya, mereka memandang salib dari luar sebagai rencana, bukan dari dalam sebagai persekutuan cinta. Itu kurangnya Reformed Protestan di situ. Protestan mayoritas, Protestan dominan di Indonesia itu kan Reformed kan. Jadi kita bicara Protestan kurang lebihnya bersinggungan dengan Reformed. Oke, yang subtilitas yang berikut. Mereka kehilangan wajah Yesus yang bebas. Ya. Jawaban-jawaban dari Deki, MYM, Mel Atok, tambah Estra Soru, siapa lagi, pokoknya sejenisnya, MYM dan sejenisnya. Itu kehilangan wajah Yesus yang bebas. Bahkan Yesus saja boneka pencet dari Allah Bapa. Dalam sistem dekretal, Kristus menjadi alat pelaksana kehendak Bapa. Tapi Injil memperlihatkan Kristus sebagai pribadi yang secara sadar memilih, bukan sekedar menjalankan. Yesus berkata, tidak seorang pun mengambil nyawaku dariku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes bab 10 ayat 18. Itu bukan determinisme ilahi, melainkan kenosis kasih, penyerahan diri yang bebas. Reformed membaca ayat ini secara yuridis. Itu rencana kekal Allah. Katolik membacanya secara eksistensial. Itu cinta yang bebas. Kabut yang menutupi Reformed adalah ketidakmampuan membedakan kebebasan ontologis dari kebebasan formal. Jadi Protestan itu bermain di permukaan, tidak mampu menyelam. Duc in alto, sudah bisa. Karena mau pakai apa? Pakaian renang apa? Tidak punya pakaian renang kan? Ya, Katolik punya semua. Mereka menghitung logika Allah, tetapi tidak merenungkan cinta Allah. Jadi lihat kan dalam video terbarunya, MYM sibuk menghitung gelar-gelar dan keahlian akademisi mereka, tanpa menghitung siapa yang paling rendah hati dan tidak pernah maki-maki orang lain sebagai bidat. Karena di Protestan kan semuanya semua setara, tapi tiba-tiba kaum Reformed ini mengangkat diri sebagai penjaga kemurnian dan sesama Protestan lainnya dibidatkan. Itu namanya bidat, teriak bidat, itu yang begitu. Oke, kita lanjut. Subtilitas yang berikut itu yang keempat, kehilangan misteri sebagai kategori epistemik. Sebenarnya puncaknya di sini. Ya. Protestan itu sebenarnya ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Saya harus tekankan ini. Protestan itu ajaran manusia. Jadi kita harus berdebat karena manusia yang mengajarkannya. Kalau begitu orang yang dikalahkan dalam debat, kita ikuti orang berikut yang menang debat. Karena memang itu manusia, ajaran manusia. Protestantisme adalah ajaran manusia, hasil membaca bukunya orang Katolik. Ingat. Jadi MYM mengklaim bisa membuktikan semua dengan hukum non-kontradiksi dan logika Aristotelian. Ya, ingat, Aristoteles itu pagan ya. Jadi kalau ada Protestan yang masih menuduh Katolik pagan, dia juga pakai pagan. Bahkan orang Protestan juga pakai bahasa pagan Yunani untuk menyembah Tuhan. Padahal logika adalah alat bagi rasio. Ingat, logika itu alat, bukan bagi misteri, alat bagi akal budi, bukan untuk misteri. Apa di mana kesalahan Protestan, Deki dan kawan, Deki MYM, DKK? Tradisi Katolik menyebutnya docta ignorantia, pengetahuan yang sadar akan keterbatasannya. Dengan menuntut agar setiap paradoks diselesaikan di bawah logika formal, Reformed tanpa sadar mengganti Trinitas dengan teorema. Dan ini kalau berhadapan dengan Islam, mereka selesai dibabat. Jelas. Apalagi kalau dengan ini ateis. Selesai, Protestan tidak berkutik. Bahkan Protestan sendiri, Bible scholar yang diakui oleh dunia, memilih menjadi ateis. Tidak cukup diyakinkan oleh Protestantisme. Ya. Karena satu hal, misteri dalam Protestan sudah tidak ada lagi. Yang ada di situ hanya
debat, kusir siapa yang paling ribut. Dia yang meraup banyak, entah banyak pengikut, entah banyak cuan. Bukan begitu. Jadi mereka ingin Allah bisa dipahami tanpa rasa takut dan gentar. Inti dari misteri, sebuah penjinakan terhadap yang kudus, dan disitulah kabutnya yang paling pekat. Mereka menjelaskan salib sampai salib kehilangan daya sengatnya sendiri. Ya. Mereka begitu menjelaskan salib sampai tidak tahu untuk caranya menyembah salib seperti apa. Menyembah Yesus yang tersalib maksud. Karena itu Yesus saja dipaksa kasih turun dari salib, lepas kosong. Karena itu sudah dipreteli oleh logika manusia. Inti kabut itu adalah mengganti misteri kasih dengan simetri logika. Ya, mereka memuja konsistensi rasional. Allah tidak boleh terkejut. Semua harus ditetapkan. Padahal kasih itu bukan simetri, melainkan ketidakseimbangan yang disadari. Paradoks yang diperdamaikan. Allah memberi tanpa syarat, manusia menolak, dan justru dalam penolakan itulah rahmat bekerja. Reformat menghapus kejanggalan itu karena bagi mereka Allah tidak boleh terkena risiko. Katolik memeluknya, merangkulnya, karena di situ terletak makna salib. Tuhan menanggung konsekuensi dari cintanya sendiri. Itu yang tidak ada di agama manapun di seluruh muka bumi. Itu hanya di Katolik saja. Makanya Katolik itu puncak kebenaran, kepenuhan kebenaran. Yang lain-lain kamu antri di belakangnya. Sorry. Ortodoks langsung ikut di belakang, tapi yang lain-lain kamu antri dulu. Ya. Ya, ini saya bicara serius. Jadi, saudara-saudari, kabut reformat, MYM dan kawan-kawan dari Protestan yang dominan di Indonesia ini bukanlah ketidaktahuan teologis, bukan, melainkan ketakutan metafisik akan misteri kebebasan Allah. Kebebasan Allah, ingat. Mereka ingin Allah yang dapat dijelaskan, bukan Allah yang mencintai dengan risiko. Padahal di Golgota justru yang tampak adalah paradoks itu sendiri. Allah yang maha kuasa memilih menjadi lemah supaya kuasa cinta lebih besar daripada hukum sebab akibat. Ya. Dalam terang iman Katolik, kabut itu baru tersinggap ketika kita berhenti bertanya, mengapa Allah menetapkan, dan mulai merenungkan bagaimana Allah mencintai. Karena God is love. Allah adalah kasih. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Amin.